Sulawesi terkenal dengan parakang, Kalimantan terkenal dengan leak, Kalimantan terkenal dengan kuyang, Bali dengan leaknya, Papua dengan suangginya. Nah, saya kesini lagi bertugas, itu ada salah satu kawan di sini di Sulawesi, dia terkena parakang itu. Saya kasih tawaran opsi dulu. Dia mau pesugihan apa, Dia minta jangan pesugihan gitu. Dia minta itu, ya akhirnya minta daun sirih untuk menjadikan jadi uang. Mau dipecahkan dulu atau bagaimana? Oh, langsung ya. Kriuk-kriuk ya kan kayaknya. Kalau ada batunya baru ketahuan. Kayak makan nasi, ada apa namanya? Kayak batu lah, kayak gabah nggak bersih. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah. Jadi di kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan tepatnya sedang berada di tengah area hutan ya. Saya juga bingung juga kenapa kok saya bisa di tengah hutan seperti ini. Nah, jadi saya setelah menanyakan ke Kang Diki ya, di konten sebelumnya kan saya sudah pernah silaturahmi ke Kang Diki. Jadi bahwasanya Kang Diki ini adalah orang sakti yang sukanya memakan batu bata. Dan jadi pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan, jadi rekan-rekan saya ini penasaran dengan sosok Kang Diki ini. Jadi seperti apa sih katanya bisa makan batu bata, dan mereka pun penasaran. Nah, pas saya nelpon Kang Diki, jadi posisi Kang Diki ini lagi ada di Sulawesi. Waduh, makanya saya bertanya sama teman-teman, gimana mau gas ke Sulawesi? Oh siap, katanya mantap, siap. Jadi pada kesempatan kali ini posisi kita ini sedang berada di tengah hutan, apa kan tadi? Aduh, lupa juga bang. Kendari ya, di Sulawesi. Sulawesinya apa berarti maksudnya? Sulawesi apa berarti itu? Lupa juga ya berarti. Iya, lupa itu. Ya mungkin nanti lihat di Google Map mungkin ya. Tepatnya di Konawe Selatan lah. Nah, Konawe Selatan berarti ya. Konawe Selatan. Ya mungkin di kesempatan kali ini, jadi kan di konten sebelumnya saya pernah ngonten Kang Diki juga yang makan bata ya. Jadi pas pada saat itu Kang Diki ini lagi menjalani tirakat puasa. Nah, jadi saya nggak bisa bertanya tuh apakah dari kecilnya suka memakan bata atau bagaimana, terus sekarang masih makan atau bagaimana ya. Jadi nggak dijelaskan oleh Kang Dikinya, karena waktu saya ngonten Kang Diki ini nggak bisa ngomong dikarenakan lagi tirakat bisu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah, jadi Bang Diki ini sudah selesai dari tirakatnya. Mungkin untuk saat ini pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa bertanya-tanya mungkin Kang. Bisa. Mungkin sebelum kita bertanya, bagaimana kabar Bang Diki? Alhamdulillah baik. Jadi maunya abang atau akang nih? Pasti kalau biasa saya dipanggil itu akang. Kang. Alhamdulillah. Ya mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan ke selanjutnya, mungkin awal mulanya Bang Diki ini memakan bata itu bagaimana? Awal mulanya semenjak dari umur berapa? Mungkin boleh dijelaskan di video kali ini Bang. Ya, kisah dari pengalaman saya sendiri tuh pertama kali makan batu bata dari kecil Bang. Dari kecil itu umur 1 tahun. 1 tahun. Dan yang mengisahkan itu bukan diri saya. Kalau saya umur 1 tahun, mana tahu kebiasaan saya makan bata kan. Itu saya tahu itu kisaran saya kelas 6 SD. Nah di kelas 6 SD itu saya dipanggil lah. Kalau namanya Agustusan, tepat kan sekarang bulan Agustus. Biasanya dulu di kampung-kampung saya itu di Cirebon, kalau Agustusan tampil band-band kampung gitu kan. Band-band atau apa itu? Musisi-musisi kampung gitu kan. Band-band kampung. Nah ya, kalau saya langganan setiap Agustusan pembagian pemenang lomba saya makan bata. Beranjak SMA itu saya baru mendalami siapa sih saya gitu kan. Kenapa sih saya makan batu bata gitu. Nah akhirnya di situ barulah Kang saya itu boleh dibilang mencari jati diri ya.
cari jati diri. Saya bertemu salah satu guru lah, guru spiritual gitu kan. Mencari jati diri, kenapa saya bisa makan batu bata dan sebagainya. Akhirnya dia berkisah. Saya diberilah tugas. Saya masih awam, dalam tanda kutip saya masih belum terlalu memahami tentang apa namanya agama lah gitu kan. Saya Islam, cuma saya kan masih anak muda kan, anak muda uji coba. Akhirnya saya menemukan guru, saya dikasih tirakat di Gunung Sermai Kuningan itu kan. Nah, saya tirakat di situ. Itu umur kisaran SMA itu 15 apa 16. Disuruh tirakat di Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai itu. Di dalam gua. Di sana ada Gunung Cangak gitu kan. Di Gunung Ciremai di Petilasan gitu. Nah, saya tirakat di situ. Awal-awal tirakat ya tidak merasakan apa-apa. Yang jelas merasakan takut. Saya ketakutan karena yang namanya saya biasa hidup di jalanan gitu kan, main sama teman-teman. Saya malah dikasih tirakat di Gunung Ciremai. Di situ saya dikasih 21 hari, saya cuma lolos 3 hari. Itu dikasih 21 hari, berarti lolos. Cuma lolos 3 hari. 3 hari saya lolos. 3 hari saya lolos. Nggak kuat maksudnya, 21 hari saya nggak kuat. Akhirnya 3 hari itu pulang Kang. Pulang. Nah, dari situ saya masih nih mencari jati diri lagi, ketemu lagi sama sosoknya seperti Ustadz ya, kalau dalam sekarang Ustadz ya. Kayak Ustadz gitu. Ya yang namanya anak muda mungkin mudah terdoktrin, mudah tersugesti kan, karena tampilan dia seperti Ustadz. Ternyata oknum, dia ngasih saya juga tugas. Kamu mau tahu jati diri kamu kan? Dengan kata-kata kenali dirimu sebelum kau mengenali Tuhan. Nah, bahasa itu kan saya kenal dari dulu gitu. Tapi ternyata dari bahasa itu ada tujuan beliau sendiri gitu. Akhirnya saya dikasih lagi tirakat lagi selama 7 hari. Nah, di 7 hari itu lolos. 7 hari itu lolos. Saya tirakat itu masih di area Cirebon juga, di salah satu makam keramat. Nah, setelah itu tapi saya belum mengetahui apa sih yang ada di belakang saya ini, batu bata ini apa gitu kan. Saya udah keliling ke sana ke sini mencari guru, mencari pembimbing gitu kan. Dan akhirnya saya pulang ke rumah. Itu lulus SMA itu. Pulang ke rumah itu saya menanyakan sama orang tua saya sendiri, almarhum bapak dan almarhumah ibu, karena kedua orang tua saya kan udah meninggal. Nah, di situ barulah saya mengetahui siapa sebenarnya saya, kenapa saya makan batak merah itu di tahun 2012. Tepat saya lulus SMA. Pas pencarian itu loh, saya mencari guru, mencari pembimbing. Nah, di situ orang tua saya menceritakan. Saya menceritakan. Jadi dulu itu pas kamu lahir, jadi apa ya, kita ceritanya ke depan dulu baru ke belakang. Nah, pas kamu lahir itu ibu pernah berarti pas 9 bulan itu ada gerhana. Oh, pas mengandung gitu ya? Ya, pas mengandung itu ada gerhana bulan. Nah, di saat kamu lahir itu keadaan kamu buta. Buta maksudnya? Buta matanya. Kalau awal lahir ya memang betul, semua bayi pun buta kan gitu kan. Nah, selama 9 bulan bahkan hampir 10 bulan itu saya dibelikan mainan yang muter-muter gini di atas. Yang namanya anak bayi kan. Nah, kelopak mata saya ini nih, nggak kanan nggak ke kiri. Itu riwayat ibu saya. Kalau saya bayi nggak mungkin bisa cerita. Nah, setelah itu barulah bapak saya mencari pengobatan. Kenapa sih anak saya itu buta? Carilah ketemu bapak saya, ketemu gurunya, dikasihlah air gitu. Kasih air. Setelah itu saya 1 tahun saya itu, singkat cerita ya, 1 tahun itu di saat ibu saya sedang mencuci piring, ada ular Kang. Ular itu segede pohon kelapa, dia melingkarin tubuh saya, kepalanya di depan gini, seolah-olah mau dimakan berarti. Seolah-olah saya dan ular tersebut lagi ngobrol. Nah, umur 1 tahun. Setelah itu, setelah berbincang kayak seperti berbincang dengan ular, baru saya itu mengalami kebiasaan memakan bata. Umur 1 tahun itu. 1 tahun. Nah, umur 3-4 tahun yang namanya anak-anak kecil sakit gitu kan. Sakit, saya diperiksa ke puskesmas, diperiksakan ke dokter, nggak ada efek. Jadi pengaruh dokter itu obat nggak ada. Nah, ibu saya iseng
iseng-iseng berhadiah gitu. Ada tetangga yang lagi bangun rumah, karena saya katanya ngigau minta batu bata, dia itu beli ke tetangga. Saya samarkan misalkan namanya Ani. Mbak Ani minta boleh nggak saya beli batu batanya? Buat apa? Buat si Diki lagi sakit. Lah, Mbak ini kok anak sakit malah dikasih bata gitu. Akhirnya beli tuh sama tetangga. Kata tetangganya udah nggak usah beli lagi, bawa aja. Nah dibawa lah, dikasih tuh Kang, saya kasih batu bata. 3 hari kemudian, alhamdulillah sehat. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Berarti Kang Diki ini bisa disebut juga dengan bayi ajaib berarti ya? Bayi Bisa. ajaib yang memakan bata dari umur 1 tahun. Enggak, yang saya penasaran Kang, itu kan yang tadi kan awal mula Akang makan batu bata itu umur 1 tahun. Iya. Itu kan kalau bayi nggak ada gigi gitu Kang. Itu Iya. maksudnya ditumbuk dulu. Jadi awalnya gini, kan yang namanya di rumah kampung gitu kan, ada misalkan bata-bata yang Kecil. udah remuk gitu kan. Nah karena terpupuk gitu kan, ditumbuk-tumbuk gitu. Saya pertamanya main di rumah kan ada satu dinding, satu tembok yang lepas semennya. Nah saya ngorek-ngorek jilat, ngorek-ngorek jilat. Nggak langsung gitu, memang betul yang namanya 1 tahun kan nggak ada gigi. Nah awal-awalnya seperti itu, ngorek-ngorek gitu. Disangkanya selai mungkin ya? Yang nggak tahu Selai. belum alam ya gitu kan. Wah, aneh banget ya teman-teman ya. Jadi dianggapnya cemilan batu bata merah itu kan. Soalnya kalau yang di dinding itu kan halus banget. Betul. Nah berawal dari sana baru ada yang ngambilnya dari tetangga. Iya. Nah secara logika itu kalau makan batu bata merah itu kan bukan makanan ya. Ya. Mungkin saja kalau bukan makanan masuk ke dalam perut itu bisa merusak saluran pencernaan, nantinya ada gejala-gejala tertentu. Nah pada saat setelah makan bata merah, ada nggak gejala-gejala yang dirasain oleh Akang sendiri pada saat bayi yang diceritakan mungkin sama orang tua atau yang ngasuhnya Akang gitu? Ya alhamdulillah begitu saya selesai nih yang balita gitu kan, diperiksa nggak ada kan. Jadi yang bikin aneh dulu itu, saya baru di mulut nih masih bekas kan yang namanya ngorek-ngorek bata kan bekas di sini, dibawa ke dokter itu nggak ada di dalam perut gitu kan. Berarti sempat di ronsen kayak gitu ya? Sempat. Tapi kalau mohon maaf nih, kalau BAB gitu yang keluarnya bata merah atau udah jadi tembok? Atau jadi beton gitu ya? Kalau saya berharap begitu saya makan bata merah keluarnya klaster perumahan gitu kan. Iya gitu. Alhamdulillah BAB pun Masih normal aja ya? Normal. Waduh. Ini Nah Kang, maksudnya gini, kita yang ada di benak kita, Akang kan punya kelebihan bisa memakan batu bata merah. Tapi kok Akang nggak, apakah udah emang ke kesehatan, lebih ke pemeriksaan ke dunia mistis atau gimana maksudnya itu? Atau emang ada keturunan itu? Kalau keturunan nggak ada yang makan bata merah, keturunan nggak ada. Cuma saya meyakini sekarang gitu kan. Makanya saya sekarang ada di Sulawesi, kemarin saya di Kalimantan, kemarin lagi saya di Bali gitu kan. Dalam pencarian jati diri saya, dalam pencarian tanda tanya ke tanda kutip bata merah ada apa? Ya tadi saya bisa membantu ke sesama gitu tuh Kang. Saya bisa membantu ke sesama. Contohnya Kang? Contohnya kayak kemarin gitu ada orang yang melakukan melakukan korupsi di kantor ya. Ya, dia itu terlilit hutang 2M. Nah, saya kanan kiri dia itu pencari pesugihan dan lain sebagainya kan. Enggak tuh, dia tuh enggak mampu. Nah, dia kan yang namanya rumah saya dari dulu sampai sekarang 24 jam loh, enggak pernah ditutup rumah saya. Nah, dia datang awal main. Ini orang kenapa nih, kawan-kawan sendiri gitu. Nah, akhirnya ujung-ujung singkat cerita dia, gimana nih? Saya mau kena polisi nih gara-gara kasus korupsi di kantor. Ente punya masalah apa gitu. Dia cerita Kang, ternyata dia itu dulunya pakai uang kantor buat membeli kayak samurai tombol 3, samurai tombol 5, samurai tombol 7, samurai putus paku, ya kan, narikin duit gaib, terus Kuningan Sari dijadiin emas sempurna awal-awalnya. Nah, di situ kan saya kasih pencerahan dulu. Kirain saya dia nggak butuh duit gitu kan, kirain hanya cuma curhat sebatas doang. Kata saya kan, yang namanya benda kayak gitu memang ngamen, pada dasarnya ngamen. Semua yang memiliki anti cukur, jenglot dan lain sebagainya itu ngamen. Bagi pandangan saya, ya
Kalau buat teman-teman yang mempunyai yang asli ya silakan. Ini kan posisinya lagi kisah di saya dan pandangan menurut mata saya sendiri gitu Pak. Akhirnya kawan saya itu terus mepet saya. Dan akhir kisah dia itu minta. Saya kasih tawaran opsi dulu. Dia mau pesugihan apa. Dia minta jangan pesugihan gitu. Dia minta itu ya akhirnya minta daun sirih untuk jadi uang. Ya udah Kang, mungkin kalau untuk pembahasan daun sirih nanti di konten kedua. Ya, jadi mungkin ini sekarang Akang lebih menceritakan kenapa Akang kok bisa sakti bisa memakan batu bata merah. Seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa menunggu channel kita ya untuk menayangkan Khusus channel kita saja. Maisa Selina ya. Akang bisa merubah daun sirih jadi uang. Nanti di konten selanjutnya. Oke, teman-teman, kita kembali ke pembahasan. Yang tadi itu ada sedikit cuplikan dari ceritanya Kang Diki ini. Ternyata Kang Diki selain bahkan Batak Merah juga mempunyai tempat-tempat pesugihan yang banyak orang membutuhkan. Nah, ini kita masih penasaran nih sama Batak Merahnya. Nah, Kang Diki, makan Batak Merah itu rasanya seperti apa sih, Kang? Ya kalau menurut saya pribadi itu ibarat kita ngopi sambil ngerokok. Kalau bagi saya. Nikmatnya sampai kayak gitu ya? Iya. Itu rasanya memang beda sama makanan-makanan lain atau mungkin dari sugesti ini rasa Batak Merah ini seperti makan cemilan kayak gitu, atau tetap aja memang rasanya Batak Merah? Tetap rasanya Batak Merah, cuma kalau menurut saya, kalau bagi saya sendiri gitu ibarat kita mengopi tanpa rokok gitu. Bata bagi saya gitu. Berarti bata ini dijadikan rokoknya. Iya, tapi saya tetap merokok juga. Jadi lihat apa ya? Jadi pelengkap lah. Pelengkap ya. Nah, jadi di konten sebelumnya kan saya tidak ada penjelasan dari Kang Dikinya ya. Iya. Jadi di kesempatan kali ini Kang Diki menjelaskan nih teman-teman. Dan jadi katanya ini rasanya hambar berarti. Ya, rasanya seperti Batak Merah. Rasa mah tetap Batak Merah. Enggak jadi rasa coklat kayak iya, gitu enggak, ya. Tetap rasa tanah. Cuma gimana sih kalau kayak kita laki-laki cinta sama perempuan lah ini. Gitu. Seperti makanan biasa aja. Seperti makanan. Nah, ini saya sendiri Kang belum pernah lihat Akang makan Batak Merah. Jangan-jangan Akang yang Batak Merahnya buatan sendiri ternyata dalamnya kue lagi. Nah, itu kebanyakan yang gimmick bertanya kan gitu, gimmick gitu kan. Ya saya kebetulan bawa nih. Saya memang kemana-mana bawa. Bahkan lagi kemarin saya di Kalimantan Timur itu sebelum saya yang namanya ke pesawat kan kita dicek ya, X-ray gitu kan. Bawa itu bawa bata tapi hanya sedikit gitu kan. Berarti udah nyampe di sana beli satu truk. Enggak lah, satu. Begitu nyampe sana ya ada sih bata Kalimantan. Tapi lebih enak Kalimantan Timur batanya daripada Jatiwangi. Rasanya apa itu, Kang? Ya apa ya, jadi susah sih kalau untuk diungkapkan dengan rasa gitu kan. Karena belum dicoba. Kudu dicoba dulu, kalau dicoba sama Akang baru kita bisa iya rasanya gini gitu. Tapi itu bata Sulawesi gimana rasanya? Udah dicoba, Kang? Tadi mah agak sedikit ya enak Kalimantan lah. Oh gitu ya. Iya. Dicoba. Ya, Mohon maaf sebelum dilihat di kamera. Pembuktian dulu. Takutnya ini gimmick atau gimana gitu. Nah, teman-teman ini ya. Ini real ya bata. Itu bata. Ya mungkin untuk teman-teman yang kurang percaya boleh dilihat lah di. Nggak di skip ini, nggak di skip. Tinggal diketik aja Diki Batak Merah mungkin muncul semua ya. Iya. Muncul semua. Ini asli ya teman-teman nih. Batak Merahnya keras. Nih. Ini bisa dipotel juga tapi bukan. Juga Kang Diki sudah pernah tuh remah-remahannya tuh. Ini bisa dibuktikan betul-betul asli. Kang Dikinya itu nggak ngomong ya. Iya. Jadi pada saat ini penjelasannya nih, wow, batu bata asli tuh. Ya udah sekarang mah mungkin pembuktian Kang. Mungkin Diki. Saya boleh nggak nih Kang Diki makan batu bata? Boleh. Au, mantep enak. Mana nih? Mungkin mau dipecahkan dulu atau bagaimana? Oh langsung ya. Wow. Kriuk-kriuk ya Kang kayaknya. Kalau ada batunya baru ketahuan. Kayak makan nasi ada apa namanya? Kayak batu kecil, lah kayak kecil gabah, yang nggak bersih. Gitu ketahuan. Oh, berarti sama saja kayak makan nasi, kalau ada batunya beda gitu. Ada yang beda.
Itu kalau sehari bisa berapa bata tuh yang dimakan? Dulu 5, Kang. 5. Dulu 5 5 gini. Nasi kecil itu 5. sehari. Waduh. Itu Tapi nasi juga makan kan? Jarang. Oh, jarang makan nasi. Sampai makanya- sekarang, sorry lagi makannya. Sampai sekarang saya nasi pun jarang makan. Coba di gini. boleh mendekat ke kamera. Tuh, wow. Sakti ya, asli sakti ini, Pak. Rasanya apa kan? Hambar. Apa kalau rasanya bagi saya enak, tapi nggak berubah si bata ini jadi coklat kah, bata ini jadi pisang enggak. Nah, sama Memang coklat tetap enak bata. mana itu? Di bagi saya mah enak ini ya. Wow. Sama coklat katanya enak batu bata, teman-teman. Mungkin di pertanyaan yang sama rendang juga pastinya enak bata juga nih. Kemarin kan sudah, cuma saya nggak bicara, Kang. Sama rendang sama jengkol enak ini. Mantap. Nah, kalau saat ini berarti sehari habis berapa bata itu, Kang, kalau saat ini? Hari Kalau untuk saat ini saya paling 1 juga nggak habis. sekarang mah berarti agak kurang. Karena kan udah ada anak, takut anak menirukan. Oh, berarti udah punya anak Sudah. sekarang. Mah. Karena kan bedanya kalau misalkan saya makan bata di depan anak, saya mendidik anak untuk makan bata. Beda dengan saya yang memang bener-bener diberi atau gift pemberian dari Tuhan kan beda. Oh, berarti anak mah enggak Enggak. makan bata. Anak mah tetap normal lah. Kalau kata saya makan besi pasti. material. Coba Kang sekali lagi, Kang. Yang kecil. Yang kecil. Nah, yang gede yang nggak apa-apa. Yang gede nggak apa-apa. Coba dilihatin pelan-pelan aja gigitnya. Oh iya gitu banyak ya. Oh, banyak ya. Itu langsung ditelan berarti, Kang ya? Kayak kita makan es batu ya. Kayak merayu ini apa ngilu. Barangkali Kang Didi mau coba. Ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin lagi menonton, jangan meniru adegan ini ya. Karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional atau sudah terbiasa seperti Kang Diki. Kalau Kang Diki kan dari umur 1 tahun sudah memakan batu bata seperti ini. Jadi teman-teman yang menonton video kita jangan sampai meniru pokoknya. Kalau meniru ya mungkin tanggung resiko masing-masing ya. Iya. Yang penting saya sudah mengingatkan seperti itu. Betul, Kang? Betul. Ya mungkin nanti kalau di video pada kali ini meledak ya, nyampe jutaan, nanti Kang Diki akan membuktikan memakan batu bata dengan bakso. Siap. Bakso, mendoan, wow. Terus kemarin saya sama Beng Beng, Oreo yang isi di dalamnya dirubah bata. Nah. Tapi sekarang kalau saya sih lebih penasaran nanti kalau di konten selanjutnya biar penonton selalu menunggu channel kita Mesa Sirina ya. Arif Budi Mandril ya. Kang Pika Hiro TV Kang Nazar. sama Salja TV. Jadi nanti akan kedepannya akan memakan batu bata merah beserta semen sama pasir. Nah itu kan menarik kan belum sebelumnya kan? Belum. Nah jadi ini tantangan yang akan mesti jalani nanti memakan semen, bata merah sama pasir. Jadi nanti keluarnya adukan, Kang. Tampilan kerikil ya. Iya Makasih. bener. Jadi langsung ngecor gitu maksudnya. Ya mungkin itu satu tantangan. Jadi mohon ditunggu nanti ke depannya seperti itu. Terakhir Kang, pesan dari Akang, takutnya nanti yang melihat wah itu setting kayak gimana. Itu pesan Kang baik itu pesan spiritual atau pesan kesehatan atau gimana? Oh minum dulu ya. Minum dulu. Seret. Jadi ini nggak di skip, langsung ditelan. Langsung. Nggak sakit itu lambungnya? Coba gini Kang. Masih ada. Masih ada. Yang gede-gede ya jangan ditelan ya. Kan berarti nggak makan kalau ditelan mah, menelan. Oh iya benar. Dikunyah ya Kang ya. Tapi itu kalau mohon maaf kalau BAB lancar-lancar aja. Lancar alhamdulillah. Nggak pernah seret gitu. Enggak. Apa namanya kalau yang susah BAB itu namanya? Sembelit. Sembelit itu enggak. Malah kalau diare sembuhnya ini. Oh. Jadi bulan kan. Terlalu encer gitu ya. Bener. Kalau lagi mencret, makanya batu bata sembuh langsung. Wow. Boleh nyobain Kang. Berarti obat-obat kimia itu nggak pernah masuk berarti? Bukan nggak pernah masuk, jadi belum ada efeknya ke saya. Nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh. Kalau batu bata langsung ngaruh. Iya. Wow. Pasti obat.
Nah Kang, saya satu lagi mohon maaf pertanyaan yang saya penasaran, berarti kan Akang selain mempunyai kelebihan memakan batu bata merah, Akang pasti mempunyai ilmu-ilmu yang lain. Nah Akang itu pernah berguru mempelajari ilmu apa gitu? Ilmu Atau misalkan udah ada turunan gitu dari orang tua? Ya barangkali rawa rontek atau Soalnya kan yang biasanya identiknya kalau ditinggalnya di hutan-hutan Kalimantan, hutan Sulawesi itu orangnya sakti-sakti biasanya. biasanya gitu. Ya kebetulan saya kesini ke Sulawesi itu ada tugas Kang sebenarnya. Makanya saya terima kasih buat teman-teman ya udah nyempetin waktunya jauh-jauh dari Jawa ke Sulawesi kan. Cuma pengen lihat saya makan bata gitu. Nah saya kesini itu kebetulan ada pasien di sini. Nah kalau Sulawesi itu terkenal dengan parakang. Kita sekilas saja ya. Kalau parakang itu semacam kayak leak seperti parakang kayak Kuyang, parakang sama leak saja. kuyang sama saja. Kalau di Jawa apa sih namanya? Kalau di Jawa memang kuntilanak. Endas keluntung. Kuntilanak. Kuyang juga Cuma ada cantik. kadang-kadang Kalau di Jawa kan cantik kuntilanak. Oh ya. berarti Kalau di Kalimantan nggak ada kuntilanak? kalau di Kalimantan ada kuntilanak tetap, Bali juga ada. Cuma lebih viralnya kan kuyang. Oh berarti kalau di Pulau Jawa mah Banaspati mungkin ya? Beda dia kalau kuyang itu kuyang leyak, parakang yang saya tahu ya. Di Jawa nah. Jadi kepala, rambut, jeroan, sama kayak leyak. Sama tapi beda nama. Ya mungkin di Pulau Jawa saya nggak paham juga ya. Mungkin teman-teman yang paham silakan di komen saja lah. Iya benar sekali. Mungkin ternyata Akang ini emang sakti suka menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan-gangguan gaib ya, seperti kena santet mungkin ya Kang. Insya Allah. Sama apa tadi tuh gangguan-gangguan jin kesurupan dan lain-lain mungkin seperti itu. Ya mungkin kekayaan bisa, menarik kekayaan. Nah mungkin teman-teman harus nyimak nanti di video selanjutnya. Jadi Kang Diki ini akan membuktikan merubah daun sirih menjadi uang, dan ini mungkin hanya bisa digunakan pada saat urgent saja, tidak sembarangan. Misalkan pengen kekayaan bikin uang sekarung dari daun sirih nggak bisa. Jadi itu murni ilmu yang hanya boleh digunakan pada saat kepepet. Nah, seperti itu. Jadi nantikan di video selanjutnya. Mudah-mudahan Akangnya sehat. Nanti kalau makan batu bata saya pesan sama semennya Kang ya. Ya seperti itu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.